Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adityo Repaldo, NPM C1A 024001. Perkenalkan, nama saya Ratin Nugraheni Aziza, NPM C1A 024049. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yusni dengan NPM C1A 024004. Perkenalkan, saya Naila Ramadhani dengan NPM C1A 024006. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi pembangunan, di mana topik kami itu mengenai pembangunan berkelanjutan adalah isu penting dalam suatu ekonomi modern, di mana pertumbuhan ekonomi itu harus berjalan seimbang dengan keadilan sosial dan juga kelestarian lingkungan sekitar kita. Oke, kemudian kalau kita lihat selama ini banyak negara itu berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi, di mana akibatnya itu memunculkan masalah seperti kemiskinan yang tidak merata, kerusakan alam, dan juga krisis iklim. Oleh karena itu, dibutuhkannya konsep pembangunan yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan saja, tetapi juga keberlanjutan. Inilah yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Kemudian definisi lebih mendalamnya mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan menurut laporan World Commission on Environment and Development tahun 1987 mengenai pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu artinya kita tidak boleh menghabiskan sumber daya hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga harus menjaganya agar bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dengan tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan di sekitar kita. Landasan teori. Dalam ekonomi pembangunan, konsep keberlanjutan berkaitan dengan bagaimana pembangunan bisa meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak sumber daya. Ada beberapa teori yang mendukung konsep ini, yaitu teori pertama, teori pertumbuhan neoklasik, yaitu Solos One, yang menekankan pentingnya modal, tenaga kerja, dan teknologi di era sekarang. Fokusnya adalah teknologi hijau. Yang kedua, teori ketergantungan, yang menjelaskan bahwa negara berkembang harus mandiri agar tidak terus-menerus mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan negara maju. Yang ketiga, teori ekonomi hijau atau green economy, yaitu ekonomi yang mensejahterakan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan. Lanjut ke prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu efisiensi sumber daya supaya tidak boros dalam penggunaan alam, keadilan sosial dan ekonomi agar hasil pembangunan dinikmati semua orang, keseimbangan ekologi, menjaga daya dukung lingkungan, kemandirian nasional supaya tidak bergantung pada pihak luar, partisipasi masyarakat karena berkelanjutan harus dilakukan bersama, bukan hanya oleh pemerintah. 3 pilar pembangunan berkelanjutan. 3 pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, meningkatkan pertumbuhan secara efisien dan inklusif, contohnya menciptakan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Sosial, menjamin kesejahteraan, kesetaraan gender, dan pendidikan yang layak. Yang terakhir, lingkungan, menjaga kelestarian alam melalui pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan pelestarian hutan. Ketiganya harus berjalan bersama-sama. Kalau salah satu diabaikan, pembangunan tidak akan benar-benar berkelanjutan. Indikator pembangunan berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana berkelanjutan tercapai, digunakan beberapa indikator. Yang pertama itu ada Green GDP, efisiensi energi, dan produktivitas sumber daya. Kedua itu sosial, tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan kesejahteraan lingkungan, emisi karbon, diferensi, dan kualitas air, serta udara. Yang ketiga itu ada udara. Indikator ini membantu pemerintah menilai apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi sudah ramah lingkungan atau belum. Selanjutnya itu ada Sustainable Development Goals. Sejak tahun 2015, PBB menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang berlaku hingga 2030. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan adalah
pengetesan kemiskinan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan konsumsi dan produksi, bertanggung jawab, aksi terhadap perubahan iklim, SDG, menjadi panduan global agar pembangunan di setiap negara lebih berkelanjutan. Selanjutnya itu ada tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Meski di Indonesia sudah menerapkan banyak program berkelanjutan, masih ada beberapa tantangan besar, ketimpangan ekonomi antar wilayah, ketergantungan pada sumber daya alam mentah, deforestasi dan pencemaran lingkungan, transisi energi bersih yang masih lambat, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tentang ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan masih butuh kerja keras dan konsentrasi kebijakan. Yang selanjutnya itu ada upaya pemerintah Indonesia. Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah antara lain menyusun RPJN 2025 sampai 2045 yang berfokus pada ekonomi hijau, melaksanakan SDG nasional melalui Bappenas, mengembangkan energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan angin, menerapkan prinsip SEG dan BUMN, dan sektor swasta memberlakukan pajak karbon untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca. Contoh nyata penerapan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, NTT. Pemasangan panel surya di desa terpencil memberikan akses listrik ramah lingkungan dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, di Swedia. Negara ini 60% energinya berasal dari sumber terbarukan dan 99% limbahnya didaur ulang. Artinya, pertumbuhan ekonomi bisa tetap tinggi tanpa merusak alam. Strategi menuju pembangunan berkelanjutan. Strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan antara lain: yang pertama, menerapkan kebijakan ekonomi hijau; yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan; yang ketiga, mengundang investasi di sektor energi terbarukan; yang keempat, reformasi industri dan pertanian agar lebih ramah lingkungan; dan yang kelima, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian kesimpulan. Dari seluruh pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Tanpa keseimbangan itu, pertumbuhan ekonomi hanya bersifat sementara dan bisa mengancam masa depan generasi berikutnya. Maka dibutuhkan komitmen yang kuat, kebijakan konsisten, dan kerjasama dari semua pihak. Oke, teman-teman, dari semua materi yang kami sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan ya, di mana kami ingin menyampaikan satu pesan bahwa pembangunan sejati itu bukan hanya tentang bagaimana kita hidup hari ini, tetapi bagaimana kita bisa memastikan generasi mendatang itu juga bisa hidup layak di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan juga terutama untuk kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.